Kelanjutan dengan cerita Bu Nunung, karena saya tidak tahu hari ini ada tamu, saya tidak dihubungi siapapun. Eh, si Wahyu mengirimkan cerita, karena hari ini saya sangat sibuk, anak nonton kontennya Mae ya gue. Jadi saya belum tahu nih, dari cerita yang saya lihat adalah, makanya saya kan tidak menghakimi Bu Nunung kan, saya tidak mengatakan bahwa Bu Nunung tidak bertanggung jawab atau apapun kan. Kan saya bilang bahwa kemungkinan besar, besar Bu Nunung ini ada masalah pribadi dengan suaminya atau dengan siapa, saya kurang tahu. Dan saya tidak mengatakan bahwa Bu Nunung tidak bertanggung jawab atas anaknya. Karena saya katakan saya tidak tahu. Tapi apakah benar tidak menghubungi atau dihubungin, saya kurang tahu. Cahaya Indah, terima kasih sawerannya. Jadi Bu Nunung untuk saat ini nggak menghubungi saya, dan teman-temannya Bu Nunung mengatakan, kenapa Miss Yuni nggak klarifikasi dulu? Lebih klarifikasi. Wong aku ya kenal Bu Nunung. Winda, terima kasih sawerannya. Jadi saya nggak kenal Bu Nunung, Mbak. Lah ini anaknya cari saya dari bulan November. Saya telepon nggak bisa diangkat, solap salipan setiap hari. Jadi sekali lagi kalau kalian ada komunikasi, ya udah dikelirkan aja, selesai. Jadi kan kenapa saya bilang saya tidak percaya dengan satu pihak. Jadi saya selalu katakan bahwa saya itu tidak percaya. Ini uangnya belum saya kirim loh, yang 500. Tapi seperti janji saya, uang 500 itu tetap akan saya kirimkan pada anaknya. Bukan pada bapaknya. Jadi kalau ada kecurigaan bahwa bapaknya memanfaatkan anaknya, itu urusan urusan mereka ya. Tapi saya lebih memilih untuk tetap, karena itu udah janji. Saya akan memberikan uang 500 itu pada anaknya. Terserah anaknya mau dipakai apapun. Tapi kalau memang benar yang dikatakan oleh teman Bu Nunung bahwa ini adalah uh, permasalahan bapak dan ibu, uh, anak tidak bersangkutan, ya itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Ya kalian silakan klarifikasi, silakan nggak klarifikasi, silakan. Seperti yang saya katakan, konten saya ini berdasarkan telepon yang masuk. Tidak direkayasa, tidak ditambahi, tidak diedit, yora di-delete. Saya nggak tahu. Karena sekali lagi, pasti di konten saya kalian bisa dengarkan bahwa saya tahu ini pasti ada masalah keluarga. Yang penting anak jangan jadikan korban. Apakah anak diajarin berbohong oleh bapaknya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dengan tujuan apa untuk berbohong? Jadi, iya Miss, nggak usah klarifikasi karena Mbak Nunung kan nggak telepon. Maka dari itu, uh, buat temannya Mbak Nunung yang bilang bahwa Mbak Nunung adalah yang bertanggung jawab atau seperti apa, ya silahkan Mbak, sampean silahkan berbicara. Kan saya dengernya dari anaknya. Anaknya yang berbicara. Saya kan nggak tahu. Saya nggak kenal dan nggak denger. Saya nggak tahu. Karena dia telepon, saya angkat. Dia SMS, dia merengek-rengek, kasarannya wong ngomong jauh tulung untuk dibantu mencarikan orang tuanya. Karena saya yakin seorang ibu ke luar negeri itu pasti demi anaknya. Itu saya yakin dan percaya bahwa dia ke luar negeri itu demi anak. Tidak mungkin bukan demi anak. Jadi saya percaya Bu Nunung di hati yang paling dalam itu pasti ingat anaknya. Tapi sejauh mana ingat dan tidaknya, itu kontal kantel ini, itu berpulang sama jenengan. Jadi kenapa saya bilang teman-teman jangan ikut-ikut menghardik, jangan ikut-ikut menghina, jangan ikut-ikut menyakiti, karena kita nggak kenal sama Bu Nunung juga. Mungkin Bu Nunung benar-benar mengirimkan uangnya, atau mungkin suaminya yang nggak amanah, atau mungkin anaknya yang nggak terima, kita nggak tahu. Nah, berdasarkan dari screenshotan tersebut, ya boleh dong kita menganalisa, wes, menganalisa, ya wes ngono ki lah bahasa-bahasanya. Jadi saya cuma menunggu Ibu Nunung. Apakah Ibu Nunung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen atau tidak juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa karena tidak perlu klarifikasi. Tapi semoga terketuk hatinya telepon anaknya. Itu aja sih. Semoga terketuk hatinya telepon anaknya, dan jika memang masalah keluarga, memang sulit Mbak. Karena dalam rumah tangga itu hanya kalian berdua yang tahu. Kemungkinan besar anakmu juga tidak tahu. Karena saya bertengkar sama suaminya, uh, saya bertengkar dengan suami saya, ibu saya tuh nggak tahu. Pasti seorang ibu akan membela anaknya. Lah begitu juga ibuku membelani aku. Lah morotuaku yang belani bojoku. Itu udah hal yang sangat wajar sekali. Jadi dalam rumah tangga saya itu tidak mau percaya suami, saya tidak mau percaya istri. Karena waktu kalian kelon, kita nggak diomongi rasanya enak apa ora. Iya apa ora?
Jadi kita nyantai aja, kita sebagai pendengar ya udah dengerin yang ini. Kalau menurut kalian yang ini nggak benar, ya udah dengerin yang ini. Tapi kita tidak perlu menghakimi. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi di sini hanya kasihan anak karena saya pernah mengalami perceraian. Jadi saya tahu bahwa efeknya itu di anak. Saya rasa Mbak Nuno masih belum bercerai ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sudah di perceraian, itulah yang jadi korban itu anak. Yang jadi korban itu adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Dek melok bapak keliru, melok mbok keliru, tukaran rono, tukaran rene kim. Mereka jadi korban kita itu aja. Jadi ya saya kembalikan aja deh. Jadi, kalau memang bisa bersatu kembali dan seorang suami tidak perlu angkuh dengan mengatakan minta maaf dan seorang istri mampu memaafkan, semoga ini lebih baik lagi. Karena biasanya wong lanang iki nggak nindel-nindel jaran ya. Jadi ini yang Mas Andi tadi dek kene iki. Iya Mas, wong lanang nggak nindel-nindel jaran. Minta maaf no, yo wes minta maaf karepmu piye ngono. Beh, minta maaf yo minta maaf, ora usah takok karepku piye, karepku jen nesu. Ini yang terjadi pada saya. Tukaran mbek bojoku. Orang minta maaf, orang tacol nih bojoku. Bahasa dia minta maaf nih biar. Kem tuh imci lo, tuh imci semenang mbak, hatiku selerem. Kem lesong timah. Bojoku muni ngono. Ya tak terus nemene aku le tukaran. Wes minta maaf sih tak kok karepku piye. Karepku ya cangkemmu meneng. Bener nggak? Ya wes, saya anak telepon masuk sebentar, saya angkat. Halo, selamat siang sore.